Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuli Yuliana, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Cianjur, dengan fasilitator Bapak Muhammad Rizky Abadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2.1 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat kita lakukan di dalam kelas? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individual setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan berarti harus memperbanyak jumlah soal atau pekerjaan untuk murid yang lebih cepat bekerja mengerjakan dibandingkan dengan yang lainnya. Dan bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Dan bukan berarti guru membuat beberapa perencanaan sekaligus. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi secara jelas, penilaian yang berkelanjutan, dan guru merespon kebutuhan belajar muridnya dengan manajemen kelas yang efektif. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tomlinson mengatakan bahwa untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya kita akan menggeser-geser tombol equalizer terlebih dahulu. Begitu pula pada saat guru akan mengajar, maka akan menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid, akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas. Kemudian Tomlinson menggambarkan kesiapan belajar murid dengan mengadaptasi dari The Equalizer, yang mana tombol-tombol dalam equalizer tersebut mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid. Tapi perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Adapun tujuan melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar murid adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi semua kebutuhan belajarnya. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui minat belajar murid, kita dapat melihat dengan cara mencocokkan, mengkoneksikan, menjembatani, dan memotivasi. Profil belajar murid. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin.
Adapun tujuan dari profil belajar murid ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ada 3 gaya belajar murid, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kebutuhan belajar murid harus menjadi dasar untuk praktek diferensiasi yang akan kita lakukan di kelas. Ada 3 jenis strategi diferensiasi, di antaranya yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Jadi, diferensiasi konten merupakan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, atau hasil karya. Kaitan antar materi dengan modul-modul sebelumnya tentu saja saling berkaitan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Semua yang guru lakukan harus berpusat pada anak. Kemudian peran dari seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang akan mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah dibangun di atas apa yang kita sebut dengan learning community, yaitu sebuah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap dan praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Guru berkontribusi dalam menumbuhkan budaya positif dan meningkatkan hasil belajar siswa dengan melihat kebutuhan siswanya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan dengan metode inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja tentu saja akan membantu mewujudkan visi murid merdeka. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bersama Guru Penggerak Indonesia Maju.